Kejadian 3 ayat 9. Dikatakan, saya baca dalam kitab IMB, tetapi Yahweh Elohim memanggil Adam dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Satu pertanyaan Tuhan kepada Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu Adam bersembunyi di daun-daunan? Atau di balik pohon? Atau di balik semak-semak? Atau di dalam sebuah gua yang paling gelap? Tuhan tahu. Lalu kenapa Tuhan bertanya, di manakah engkau? Tuhan ingin pada saat itu Adam keluar dan berkata, Adam, di mana engkau? Panggilan itu datang dari Tuhan. Adam keluar dari tempat persembunyiannya dan berdiri, Tuhan, ampuni saya sudah berdosa. Apa yang kamu lakukan, Adam? Aku dan istriku mengambil buah yang Engkau larang. Aku berdosa, Tuhan. Aku telah berbuat salah di hadapan Engkau. Oh Tuhan, ampunilah saya. Harusnya Adam datang kepada Tuhan seperti itu. Tetapi aneh, yang dari dalam, yang merasuk hitam ke dalam tubuhnya, yang seperti kepompong, yang membuat dia sepertinya mulai hidup gak seperti Adam yang murni. Dan seperti akar yang membelitnya sehingga Adam gak bisa bebas. Itu membuat Adam gak bisa menjawab dengan hati yang seperti tadi, yang dimana dia mengaku di hadapan Tuhan, mengaku Tuhan, aku bersalah, aku berdosa, ampuni saya. Gak bisa ngomong gitu. Yang ada adalah wanita yang kau tempatkan di sisiku, itulah yang menyebabkan aku berdosa. Itu yang terjadi. Dan itulah efek dosa dalam hidupnya Adam. Karena itu, akibat dosa menyebabkan Adam dan Hawa hidup dengan rasa bersalah. Akibat rasa bersalah itu membuat Adam dan Hawa mulai menutup diri, bersembunyi. Bisa bayangkan, pada satu manusia cuma ada 2, tetapi Adam dan Hawa tidak lagi punya hubungan yang baik. Walaupun mereka suami istri, yang satu kemana, yang satu kemana, yang satu di dalam gua, yang satu di luar. Dan mereka berminggu-minggu tidak bicara. Sepertinya mereka nggak punya hubungan lagi. Dan Hawa pada waktu itu sebagai perempuan yang paling merasa bersalah karena dia adalah orang pertama yang melakukan kesalahan. Dan pada saat itu bisa bayangkan seorang Hawa, orang wanita pertama ini, dia kehilangan berapa hal. 1, dia kehilangan tempatnya di mana dia bisa bersekutu dengan harmonis dengan suami dan Tuhan. Kedua, Hawa kehilangan hubungan dengan Tuhan karena dosanya itu. Ketiga, Hawa kehilangan suaminya. Dia nggak punya hubungan lagi. Suaminya menutup diri. Dan ketika Adam dan Hawa punya anak, dan 2 anak itu bertumbuh, apa yang terjadi? Kakaknya Kain membunuh Habel. Jadi dia kehilangan Habel. Dan yang terakhir, yang kelima, Kain yang membunuh Habel itu pergi menjauh. Dan dia kehilangan 5. Pertama, kehilangan tempatnya, kehilangan Tuhannya, kehilangan suaminya, kehilangan Habel anak keduanya, dan kehilangan Kain anak pertamanya. Itulah yang dialami oleh Hawa. Satu penderitaan yang mengerikan akibat dosa. Akibat dosa menyebabkan Adam dan Hawa hidup dengan menggunakan topeng. Tidak bisa terbuka lagi, menutup diri, membuat benteng yang tinggi, memakai topeng, hidup dalam kemunafikan. Jadi digambarkan bahwa akibat dosa menyebabkan Adam dan Hawa hidup dengan membangun benteng yang tinggi, sulit dijangkau. Orang lebih suka dengan tembok yang tinggi, benteng yang tinggi, pagar yang tinggi. Tujuannya ya jangan dijangkau, susah ditembus, gak bisa terbuka, bikin sesuatu yang membuat banyak orang gak terlihat yang sebenarnya. Tapi komunitas gak perlu pakai tembok, gak perlu pakai benteng, gak perlu pakai pagar.
Komunitas itu tampil apa adanya, nggak perlu kita memakai topeng, membangun hal-hal yang kita nggak biasa lakukan. Kita tampil bukan karena kita punya sesuatu. Komunitas itu menerima kita bukan karena kita punya sesuatu atau kita membayar sesuatu. Komunitas itu adalah kita diterima bukan karena kita punya sesuatu, tetapi komunitas yang punya sesuatu itu memberi kita. Nah, itu luar biasanya komunitas.